jual murah nih siapa ya? Suruh sekarang. Dari mas. Oh sendiri. Mama bapak di rumah. Dan mama ada jual koran lama di kanan kerja. Oh, mama jual murah nih. Ya. Tapi sebentar sekolah kan? Sekolah. Di? Dua. Oh di Konina 2. Apa? Mama telepon. Mama? Iya. Halo. Tidak ada. Aku tuh nggak tahu kami nasi kasih. Mana sekalian sih? Kalian semua pulang bang. Makasih mentari. Ya, mentari. Namanya Mentari, dan semoga masa depannya masih bisa sehangat Mentari. Lalu bagaimana kelompok kami menyelesaikan permasalahan ini dengan prinsip design thinking? Dan apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain yang bertujuan untuk memaksa anak tersebut melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengganggu tumbuh kembang baik fisik maupun mental. Dari yang sudah dipaparkan oleh Kak Diki, ternyata sangat berdampak ya bagi tumbuh kembang anak. Seperti anak akan cenderung berbohong, ketakutan, kurang mendapat dan mengenal kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain. Harga diri anak pun tergolong rendah dan cenderung mengalami gangguan dalam pengembangan psikologis dan interaksi terhadap sosial atau tidak mudah bergaul. Tentunya, dari dampak negatif tersebut, kami dari kelompok 17 sangat merasa perlu untuk membahas tuntas masalah ini. Karena menurut kami, mereka seharusnya mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk bermain, dan banyak lainnya. Kenapa sih sampai anak-anak itu bisa dieksploitasi? Karena tuntutan hidup mereka yang keras, seperti kondisi ekonomi dalam keluarga yang minim, dan mengharuskan anak-anak itu untuk putus sekolah. Ada juga karena orang tua yang acuh atau tidak peduli dengan masa depan anaknya. Ada pula karena orang tua yang sudah menua atau tidak bisa lagi bekerja, sehingga anak-anak bangsa itu harus membanting tulang di luar sana. Dari yang Ana rasakan, tentunya ada penyebab di balik semua itu terjadi. Karena dua faktor yang menurut kami berpengaruh besar, yaitu faktor pendidikan dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga tersebut. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada tahun 2017. Lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada tahun 2020. Hanya saja kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja sudah 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Oleh karena itu, kami dari kelompok 17 membawa dua solusi utama dalam pemecahan masalah, yaitu pemecahan dalam perangan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, bersama Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan bahwa sekolah gratis yang telah diprogramkan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan berjalan dengan maksimal. Yang kedua, bersama Menteri Pendidikan Indonesia, kami juga akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti program KIP, KJP, TIP, dan yang lainnya. Kami juga akan membantu untuk menetapkan prosedur yang pasti dan menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Yang ketiga, lalu apabila salah satu dari kami menjadi Menteri Sosial, kami akan memaksimalkan program Keluarga Harapan atau PKH untuk mencukupi perekonomian keluarga yang tidak mampu. Karena mereka juga tidak memaksa anak-anaknya untuk bekerja. Pemerintah juga ikut mendata siapa saja yang memang pantas untuk mendapatkan program PKH ini. Yang keempat, memperbanyak program rumah singgah supaya anak-anak yang tereksploitasi atau terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak. Adapun ide dan solusi yang akan kami kerjakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak yaitu yang pertama, mendirikan suatu komunitas CPC, Sifanting, Child Protection Community, di tiap daerah tempat kami berasal untuk mendirikan suatu program pendidikan seperti rumah baca, rumah mimpi dengan menggandeng LSM setempat seperti penggiat literasi Jambi atau kantor bahasa di tiap daerah untuk membantu mendonasikan buku-buku
atau dana bagi anak-anak yang terlantar atau tereksploitasi. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung, terutama kepada para orang tua mengenai eksploitasi anak, terlebih lagi di wilayah yang rawan akan eksploitasi anak. Demikian pemecahan masalah yang kami kemas melalui prinsip design thinking. Karena bagi kami untuk melahirkan generasi penerus dengan sumber daya manusia yang kuat di masa bonus demografi Indonesia Emas 2045, maka kita yang ada hari ini harus turut peduli terhadap saudara-saudara kita yang dirampas hak mereka, seperti anak-anak pada kasus eksploitasi. Sekian dan terima kasih. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia